Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam akhlak. Jumpa lagi dalam Presentation Leadership Development Program tahap pertama sesi kedua ini. Di dalam video ini saya akan menyampaikan topik terkait strategic planning, strategic implementation, serta strategic control management. Langsung saja sobat-sobat pentas dan pemirsa semua, kita masuk ke topik pertama, yaitu strategic planning. Strategic planning menurut David J. Hanner dan Thomas L. Whelan adalah rumusan terkait cara suatu organisasi dapat mencapai visinya dan mampu difungsikan dalam berkompetisi dan bersaing. Rencana yang cermat untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Perencanaan strategis atau strategic planning merupakan bagian dari manajemen strategi, yaitu kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, dan upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan tersebut. Hanner dan Whelan mengatakan bahwa proses manajemen strategi meliputi 4 langkah dasar strategi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan, implementasi, dan evaluasi kontrol. Pengamatan lingkungan meliputi lingkungan eksternal, makro dan mikro, serta lingkungan internal. Lingkungan makro, elemen intangible yang kadang tidak berpengaruh langsung namun pengaruhnya jangka panjang. Sebagai contoh, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, legal, dan lingkungan hidup. Lingkungan mikro, elemen-elemen yang intangible langsung berinteraksi dengan organisasi, seperti supplier, kompetitor, pengganti, dan pembeli. Lingkungan internal, elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan, seperti produksi, pemasaran, keuangan, SDM teknologi, dan inovasi. Cukup sampai di sini topik mengenai strategic planning. Selanjutnya kita masuk ke topik strategic implementation. Strategic implementation. Implementasi strategi merupakan penugasan ataupun penugasan kembali pada para pimpinan perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit usaha, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sinergi strategi bersama-sama karyawan. Unsur-unsur dalam implementasi strategi tadi disebut 3P+1P, yaitu P pertama, program yang berisi dengan rencana-rencana. P kedua adalah people yang berkaitan dengan SDM. P yang ketiga adalah prosedur yang berkaitan dengan SOP. Dan 1B adalah budget yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Penerapan implementasi strategis melalui fungsi-fungsi bisnis dan manajemen perubahan. Pertama, implementasi kebijakan, menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan dan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih dan kebijakan yang diputuskan, di mana kebijakan manajemen produksi, pemasaran, litbang, logistik, persoalan, dan keuangan. Implementasi strategi melalui struktur kepemimpinan, kultur, dan imbalan. Implementasi kepemimpinan, mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat, memperkuat motivasi para manajer melalui pembinaan intensif, dan melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa depan. Implementasi suatu sistem pasti memiliki beberapa kendala. Kendala implementasi strategi diantaranya: pertama, ketidakjelasan tujuan dan target strategik organisasi, ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan, tidak mau menetapkan target penantang, tumpulnya rencana kerja perbaikan, kaburnya penilaian kinerja dan imbal jasa, kelemahan sistem kontrol dan monitor, minimnya dukungan keuangan. Bagaimana sobat pentas dan pemirsa semua, cukup jelas? Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu strategic control management. Strategic control management. Bagian penting dari keberhasilan penerapan strategi adalah pelaksanaan pengendalian. Sebuah strategi mengalami kegagalan strategi bukan hanya dikarenakan kelemahan strategi itu sendiri, tetapi faktor kegagalan itu bisa muncul karena dorongan dari lingkungan ekonomi, politik, teknologi, faktor sosial yang mengalami perubahan. Proses pengendalian dalam sebuah organisasi yaitu: pertama, membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas. Kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga adalah menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Bagaimana suatu pengendalian dikatakan baik? Ada beberapa ciri pengendalian dikatakan baik.
Yang pertama, tepat pembiayaan dan informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami. Informasi harus tepat waktu dan membantu dalam pengambilan tindakan yang tepat. Pengendalian sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Terdapat 4 tipe proses pengendalian strategis, yaitu pengendalian premis atau asumsi, biasa disebut dengan premise control. Yang kedua adalah pengendalian implementasi ataupun disebut dengan implementation control. Yang ketiga adalah pengawasan strategi ataupun biasa disebut strategic surveillance. Dan yang keempat adalah pengendalian sinyal khusus atau special alert control. Parameter-parameter pengendalian strategik diantaranya adalah yang pertama, aspek pemasaran meliputi produk, distribusi, harga, promosi. Yang kedua, aspek produksi atau operasi yang meliputi biaya, mutu, kualitas, waktu penyerahan, dan fleksibilitas. Yang ketiga, aspek keuangan meliputi return of investment atau ROI, pertumbuhan dan risiko. Yang keempat, aspek personil atau SDM meliputi kepuasan kerja, prospek karir, tekanan psikologis, kesehatan atau keamanan, dan penghasilan. Demikian yang bisa saya sampaikan di video kedua mengenai strategic planning, strategic implementation, serta strategic control manajemen. Semoga bermanfaat bagi sobat Pentest dan pemirsa semua. Nantikan episode selanjutnya dengan topik strategi fungsional bidang SDM, keuangan, pemasaran dan produksi, dan operasi. Terima kasih dan mohon masukannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.